Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Kristus Tuhan. Selamat pagi. Ya, saya senang ada anak remaja, tapi anak-anak remajanya tidak mau membaur itu di pojok sana ya. Nanti kalau 2 bulan sekali kalau ada biasa digabung kalau perjamuan kudus, saya harap nanti duduk di depan ya. Kalau nanti di sana itu banyak tantangan, godaan, ngobrol ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara-saudara masuk ke halaman tadi, saya tidak tahu apakah melihat banner tidak, yang ada artis, aktor yang cantik dan ganteng. Melihat tidak? Nah, lihat. Terus apa yang dilihatnya? Fotonya atau apanya? Harus kita lihat tema besar di bulan November. Tema besar khotbah di bulan November adalah menikmati Allah dalam penderitaan. Menikmatinya enak, tetapi kok kenapa menikmati Allah di dalam penderitaan? Tapi mau tidak mau itu yang sepanjang bulan November itu akan dibahas. Nah, tetapi pada pagi hari ini saya diberikan tema yaitu berharap dan percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan membuka Alkitab kita. Jadi pembacaan Alkitab firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur nomor 27. Kita akan membuka Mazmur nomor 27. Setelah mendapatkannya saya akan membacakan ayat pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik semua baca ayat yang kedua dan seterusnya. Mazmur nomor 27 ayat pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ya, sampai di sini pembacaan Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam zaman yang serba tidak pasti. Betul atau tidak? Ya, jadi kita hidup dalam zaman yang serba tidak pasti. Dan ternyata kita juga hidup dengan penuh ancaman. Oleh sebab itu, kepada siapakah Bapak, Ibu, Saudara berharap? Kepada siapakah Bapak, Ibu, Saudara percaya?
Mazmur nomor 27 yang sudah kita baca. Itu ditulis tak kala Daud ditawan, tak kala Daud terkurung musuh. Tetapi Daud tetap bersandar. Tetapi Daud tetap berharap pada Tuhan. Dia cari perlindungan. Dia cari pertolongan pada Tuhan. Dia tidak cari pertolongan. Oh, saya cari tempat yang lebih aman. Oh, saya cari tempat yang lebih tenang. Oh, saya cari kerajaan lain yang dapat menolong. Tapi Daud tetap berharap pada Tuhan. Daud tetap bersandar pada Tuhan. Daud tetap percaya pada Tuhan. Karena apa? Karena bagi Daud, Tuhanlah tempat persandaranku. Tuhan adalah harapanku yang teguh dan satu-satunya. Itu bisa dilihat dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ke-6. Nah, karena itu Daud ketika dia terkungkung oleh musuh-musuh, oleh lawan-lawannya, Daud datang pada Tuhan. Dan dia memohon akan perlindungan. Dia memohon akan pertolongan dari Tuhan. Itu kita bisa lihat di ayat 7 sampai dengan 14. Nah, saudara, ternyata kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, ternyata Daud adalah seorang yang mengenal siapa Tuhan yang dia percayai. Daud juga tahu siapa Tuhan yang dia imani. Oleh sebab itu, Daud menggambarkan. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang dia harapkan, Tuhan yang dia imani. Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai terang. Ya, Tuhan sebagai terangku yang melalui kehadirannya, kegelapan itu disingkirkan. Nah, kata terang ini secara rohani juga mempunyai arti bahwa Tuhan itu memberikan sukacita. Tuhan itu memberikan hidup yang berpengharapan. Sekalipun Daud dalam keadaan tertawa. Nah, saudaraku, maka dikatakan bahwa Tuhan adalah terang yang memberikan sukacita, yang memberikan hidup yang berpengharapan. Ya, saya ingat kalau di rumah kita tiba-tiba aliran listrik ya mati. Wah, itu juga bersorak. Karena mungkin kita sedang belajar, kita mungkin sedang nonton, tahu mati listrik. Tapi misalnya 10 menit kemudian lampu itu atau listrik itu nyala kembali. Kita apa? Senang, bersukacita. Maka di sini Daud juga menggambarkan bahwa Tuhan adalah sebagai terang yang membawa sukacita, yang membawa hidup yang penuh harapan. Tidak saja sampai di situ, tetapi dengan pengenalannya, dengan imannya kepada Tuhan, Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Di sini menekankan bahwa Tuhan itu adalah sumber perlindungan yang bisa membebaskan dari setiap bentuk kejahatan. Maka dia katakan Tuhanlah keselamatan. Dan terakhir di dalam pengenalannya kepada Tuhan, bahwa dia benar-benar mengenal. Dia tahu siapa Tuhan yang dipercayai. Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya. Tempat di mana Daud memperoleh rasa aman. Tempat di mana Daud memperoleh perlindungan dari serangan musuh. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan benar-benar menjamin hidup Daud, menjamin perjalanan hidup Daud sekalipun perjalanannya itu tidak lancar, sekalipun jalanannya mungkin ada lekak-lekuk dan sebagainya. Tetapi Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah benteng. Seumpama benteng. Ya, kita tahu benteng pada zaman itu atau sekarang juga berfungsi untuk melindungi. Oleh sebab itu dikatakan Daud tidak takut. Kita lihat di ayat yang kedua. Ayat yang
Maksudnya ayat yang ke-1a. Di sini katakan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, di sini kita lihat bahwa Daud tidak takut. Ya, karena kenapa? Karena dia sadar bahwa Tuhan di pihak aku, tidak takut. Sekalipun musuh-musuh di sekitarnya menyerang dia, tapi dia mengatakan, kepada siapakah harus takut? Nah, saudara, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Maka kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal 13, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan bahwa sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, kalau Daud dengan pengenalannya kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah bentengku. Dia tidak sekedar hanya bicara, tidak sekedar hanya dia mengatakan, tetapi ternyata saudara, Daud menggambarkan pengalaman masa lalunya di dalam ayat 2 dan 3 yang Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah bentengku. Untuk mendukung ayat yang pertama, dia tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ya memimpin, menjaga, melindungi di dalam kehidupannya. Di mana walaupun Daud harus berhadapan dengan penjahat, harus berhadapan dengan musuh. Bahkan dikatakan musuh-musuh itu menyerang dia seakan-akan katanya dikatakan mereka ini seperti binatang buas yang mau makan dagingnya. Betapa kita lihat musuh-musuhnya itu betapa jahat, betapa ganasnya, betapa sadisnya. Maka dikatakan mereka itu menyerang dia seakan-akan mereka binatang buas yang mau makan dagingnya atau hidupnya. Tetapi kalau kita lihat dia tidak takut. Ya, mengapa Daud tidak takut? Karena tadi saya katakan yang pertama mempunyai pengenalan yang benar kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya karena dia tahu bahwa sandaran satu-satunya di dalam kehidupannya yaitu harus bersandar dan berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Nah, saudara, ketika dia mengatakan kepada siapakah harus takut dengan dibarengi oleh gambaran pengenalan yang benar. Tapi saudara, kita lihat dia ketika menghadapi masalah ya yang saya pikir itu tidak mudah. Tetapi apa yang kita lihat di dalam kehidupannya? Dikatakan kalau kita lihat di ayat yang keempat, dia katakan begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Di dalam keadaan yang terhimpit, di dalam keadaan yang mungkin serba terancam, tetapi di dalam kehidupan dia mempunyai satu kerinduan untuk tinggal bersama Tuhan. Tidak lain untuk memandang, melihat katanya kemurahan Tuhan dan untuk menikmati baiknya. Nah, di sini mungkin pengertian bukan berarti Daud itu dari hari Senin sampai hari Sabtu terus diam di bait Allah, diam di rumah Tuhan, tidak. Tetapi yang ayat ini dimaksud sekalipun dia dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, tetapi dia rindu katanya untuk tinggal bersama Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat ya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, untuk menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun dia harus menghadapi penderitaan. Nah, saudara,
ini merupakan kerinduan dari Daud untuk terus menghadirkan Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Jujur, kalau kita sedang menghadapi kesulitan, mungkin sedang menghadapi penderitaan, boro-boro, ya memang mungkin ada yang ingat Tuhan. Tetapi jujur, kadang-kadang tidak kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita tidak bisa berkonsentrasi. Karena apa? Karena kita sedang menghadapi masalah yang kita pikirkan adalah masalah. Yang kita pikirkan adalah kesulitan. Yang kita pikirkan mungkin adalah penderitaan. Tapi saudara, lain dengan Daud. Dia benar-benar punya kerinduan untuk terus menikmati hidup bersama Tuhan. Menghadirkan Tuhan. Nah, kalau saat ini mungkin adalah melalui saat teduh. Doa. Bagaimana disiplin rohani saudara yang sudah didengar? Apakah saudara masih menyediakan waktu berdoa? Menikmati kehidupan doa bersama Tuhan? Apakah saudara-saudara masih menikmati saat teduh? Baca Alkitab bersama-sama Tuhan? Seringkali jujur kita sulit. Sulit untuk melihat kemurahan Tuhan. Sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena memang kita disibukkan oleh kehidupan sehari-hari. Atau mungkin disibukkan oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi pada pagi hari ini kita dapat melihat kepada Daud yang mempunyai kerinduan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Nah, biarlah kita juga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdiam sejenak. Kita juga merenungkan akan segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kita semua saudara. Sehingga akhirnya kita boleh merasakan kalau saat ini kita menghadapi mungkin kesulitan, menghadapi mungkin penderitaan, menghadapi masalah dan sebagainya. Ketika kita duduk sejenak, kita merenungkan, oh kalau kita bisa melewati itu semua anugerah. Nah, hal itu yang bisa menguatkan, yang mendorong kita untuk terus kita boleh hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud begitu meyakinkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi sandaran. Satu-satunya yang menjadi harapan. Dan Daud bukan hanya mengatakan, aku rindu menikmati Tuhan di dalam bait suci. Tetapi kalau kita lihat, ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi masalah, selain dia hanya berharap atau percaya kepada Tuhan, tetapi ternyata saudara kalau kita melihat di ayat selanjutnya, Daud itu mengundang Allah. Ya, Daud mengundang Allah. Di ayat yang ke-7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Dia berdoa, mengundang Tuhan. Untuk apa? Minta kelepasan dari bahaya-bahaya. Nah, saudara, kita pun ya harus mengundang Allah setiap saat. Kita juga harus minta pimpinan Tuhan setiap saat. Kita juga harus minta perlindungan Tuhan setiap saat. Khususnya dalam menghadapi persoalan hidup. Entah itu keluarga, entah itu ekonomi, entah itu mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Kita perlu saudara mengundang setiap saat Tuhan. Berarti kita harus berdoa. Nah saudara, kalau kita lihat sementara Daud berdoa. Dia bukan hanya berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan, tetapi saudara atau meminta kelepasan, tetapi dia minta di dalam hidupnya petunjuk pada Tuhan apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus kerjakan. Itu di ayat 11 sampai dengan ke-12, supaya ia tidak salah langkah, supaya ia tidak dapat membuat kesalahan. Saudara, hal yang sangat indah yang dapat kita pelajari dari pemazmur. Daud tidak membalas serangan seteru. Tetapi dia minta pimpinan Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan. Dia minta petunjuk daripada Tuhan. Maka akhirnya ketika dia menghadapi serangan dari musuh atau ketika dia ditawan, dia tidak mungkin membalasnya saudara dengan senjata
atau mungkin dengan kekuatannya sendiri. Tetapi saudara, dia dengan tenang berharap kepada Allah. Dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan menjaga. Itu yang dapat kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu, saudara-saudara saat ini. Apakah saat ini yang menjadi ketakutan saudara? Kalau saya tanya mungkin pada jemaat satu persatu ketika pulang di gereja ini, pasti ada banyak ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, karena memang kita hidup dalam zaman yang tidak pasti. Kita hidup dengan penuh ancaman. Maka wajar saudara, sebagai manusia kita hidup atau kita mempunyai ketakutan-ketakutan. Saya berikan contoh, misalnya takut miskin. Ada yang di sini takut miskin? Ada mungkin sebagian. Contohnya karena takut miskin, akhirnya Bapak Ibu saudara bekerja. Benar nggak? Ya, sampai bekerja harusnya mungkin 8 jam atau berapa jam. Tapi itu dari pagi sampai malam. Malam sampai pagi terus. Sehingga tidak ada waktu lagi makan. Banyak orang yang tidak ada waktu untuk makan. Karena apa? Karena pekerjaan. Banyak orang yang tidak bisa bersaat teduh lagi karena disibukkan oleh pekerjaan. Kenapa? Karena takut miskin. Kalau miskin bagaimana ya? Kalau miskin itu mungkin orang tidak akan melihat saya. Jadi saya harus hidup berjuang. Tapi bukan berarti saudara tidak boleh berjuang. Tidak boleh hidup kaya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi saudara, tetap kita harus mawas diri. Ya, saya juga tidak mau jemaat semua miskin. Benar nggak? Nanti nggak ada perpuluhannya kurang. Ya, persamaannya kurang. Jadi saya mendoakan untuk kehidupan jemaat, usahanya, pekerjaannya. Saya dengan berkat yang berlimpah membawa persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Jadi gereja tidak ada istilah defisit. Tetapi memang banyak orang takut miskin. Banyak orang takut ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Itu wajar. Saudara, waktu saya tinggal dengan mama papa, saya sering kali kalau lagi diam, saya kadang-kadang hitung papa saya umur segini, mama saya umur segini. Tapi kalau gimana ya tiba-tiba papa saya meninggal atau mama saya meninggal, terus saya hidup sendiri. Wajar. Banyak orang takut hidup atau ditinggal oleh orang yang kita kasih. Lalu takut apa? Takut sendiri. Takut hidup sendiri. Karena gak usah takut hidup sendiri. Ya, banyak panti jompo. Masuk aja ke sana. Jadi banyak kawan dan sebagainya. Tapi banyak orang yang takut hidup sendiri. Makanya aduh gimana ya nanti kalau saya udah hari tua. Hidup sendiri. Saudara, sebenarnya saudara tidak hidup sendiri. Bersama Tuhan. Tadi sudah nyanyi. Bersamamu Tuhan. Nyanyi mah gampangnya. Tapi kalau itu dihadapkan hidup sendiri. Pusing. Takut sendiri. Takut gagal. Banyak orang yang tidak mau memulai. Takut gagal. Padahal kalau gagal mah ya lumrah saudara-saudara, namanya kita manusia yang terbatas. Tapi banyak orang belum berperang. Sudah mundur. Takut gagal. Nanti kumaha gagal, malu. Saudara, justru kesuksesan seseorang dimulai dari kegagalan. Betul tidak? Yang atau yang ngomong betul siapa ya? Ya? Betul. Kesuksesan seorang dimulai dengan kegagalan. Coba tanya orang-orang yang sukses. Ya, kalau orang yang takut gagal itu nggak akan maju-maju. Ya, lalu takut apa? Takut nggak punya jodoh. Banyak nih pemuda-pemuda yang udah berumur. Akhirnya apa? Pindah dari gereja Hosana. Saya tanya, kenapa kau pindah dari gereja Hosana? Waduh, di gereja Hosana mah tidak ada pilihan. Masa saya mau jomblo terus?
Jadi saya pindah ke gereja di sana banyak pemuda-pemudi. Siapa tahu saya ketemu. Tapi memang kalau belum jodohnya, pindah gereja sekota Bandung, tetap aja jomblo. Ya, tetapi itulah manusia takut. Hidup sendiri. Tidak ada jodoh. Takut apalagi masa depan. Saudara, kalau saya jajarkan itu, 500 orang yang hadir, 500 ketakutan. Tapi ini hanya ada beberapa sebenarnya sudah mewakili. Tapi saudara, kenapa Daud bisa mengatakan kepada siapakah aku harus takut? Ada lagi bagian lagi. Kepada siapakah harus takut? Karena apa? Backingnya Daud itu siapa? Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan yang dipercayai. Bahkan dia juga mempunyai pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi sandaran. Tuhan adalah satu yang menjadi harapan. Satu-satunya adalah yang dapat dipercaya. Maka dia mengatakan, aku benar-benar menyerahkan segala beban-beban berat. Segala mungkin musuh-musuh yang akan menyerang. Biarlah Tuhan yang bertindak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar pada Mazmur. Mari kita belajar pada Daud. Di tengah-tengah bahaya hidup yang semakin sulit ini, kita minta pimpinan Tuhan. Bukan saja kita minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, tetapi kita juga berharap dan percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, juga waktu mempersiapkan bagian ini, saya ketawa sendiri. Saya melihat Daud yang sama-sama manusia, dia tidak takut di dalam kehidupannya. Karena harapan satu-satunya, karena dia percaya kepada. Saya pernah mengalami. Saya pikir-pikir apa yang pernah saya takuti di dalam kehidupan saya. Nah, saudara, kalau saudara masih ingat, saya pernah bercerita. Yang takut di dalam kehidupan saya tidak takut ditinggal oleh kedua orang tua. Karena saya tahu jelas dia meninggal pulang kampung, pulang ke surga. Satu kali juga saya akan sama-sama ada di sini. Tapi yang saya takuti ketika saya ada di Papua. Beberapa tahun yang lalu, bukan yang tahun ini. Apa yang saya takuti? Saya tinggal di satu rumah, walaupun ada teman saya, tapi beda kamar. Karena yang dia suka ngorok gitu ya. Saya tidak, jadi saya udahlah pindah kamar pas kebetulan ada 2 kamar. Tapi setiap malam, saudara, saya diganggu. Bukan diganggu oleh hantu, tetapi saya selalu diganggu oleh suara ada orang yang datang setiap malam, ketuk-ketuk dekat pintu kamar saya. Saya katakan, siapa kamu? Pertama diam. Siapa kamu? Saya pikirnya takutnya setan begitu ya. Kalau setan mungkin tidak bisa menjawab. Siapa kamu? Akhirnya dia menyebutkan. Mau apa kamu? Saya mau masuk ke rumah mama, di sana panggilnya. Mau masuk ke rumah ibu. Mau apa? Kata dia, saya takut. Katanya, sudah malam saya pulang ke Honey. Jadi saya mau masuk. Kata tidak, kamu pulang. Tuhan bersamamu. Waduh, kalau ngomong enak ya. Kamu pulang, Tuhan bersamamu. Ya, kata saya, kamu tidak sendiri. Pulang. Tidak. Tetapi sebenarnya intinya itu dia benar-benar mengganggu saya. Dengan ketukan, dengan buka jendela, nako. Tapi saya kalau di Bandung saya mah keluar. Tapi karena di sana saya sudah diwanti-wanti. Kalau malam hari ada yang ketuk-ketuk. Dia mengatakan minta tolong dan sebagainya. Tidak boleh dibuka pintu. Pokoknya diam saja. Jadi saya ingat perkataan itu. Jadi saya diam di dalam ketakutan. Mau telepon di zaman dulu nggak ada HP. Ya kan? Betul nggak? Jadi saya tidak mungkin. Kalau saya mau teriak gimana? Rumahnya dari satu rumah saya ke rumah mana tuh misalnya di pom bensin. Saya teriak-teriak juga akan dibantu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya pada waktu itu benar-benar itu
saya datang kepada Tuhan. Saya pikir hanya satu-satu yang menjadi harapan saya itu Tuhan. Lalu saya juga percaya bahwa Tuhan itu akan bertindak. Tuhan juga akan melakukan sesuatu dengan caranya Tuhan. Saya terus berdoa di dalam ketakutan itu. Mau ngintip nggak mungkin, itu gelap. Lampu di rumahnya juga nggak ada lampu, nggak ada listrik. Saya berseru berdoa kepada. Nah akhirnya saudara, mungkin ada kira-kira 3 hari dan berapa hari. Saya akhirnya mau tidak mau mencari pertolongan kepada orang lain ya. Jadi berharap, percaya juga tetap Tuhan bisa memakai orang. Saya sharing kepada seorang gembala. Saya katakan, tiap malam saya diganggu. Tapi saya tidak tahu siapa itu yang mengganggu. Akhirnya diumumkan di hari Minggu kepada jemaat itu. Saya tidak mengerti pakai bahasa daerah. Bahwa katanya kehadiran 2 ibu, maksud saya dengan teman saya Ibu Rahayu. Mereka datang ke sini mau mengajar anak-anak ibu. Jadi tidak boleh ada yang mengganggu. Saudara, pengumuman disampaikan, tapi waktu malam ada orang-orang siswa-siswa yang mengintip dari jauh. Karena takut-takut masih ada yang ganggu. Tapi puji Tuhan, akhirnya 2 atau 3 hari kami boleh dikatakan diawasi, tidak ada. Akhirnya setelah itu tidak lagi mengganggu. Nah saudara, itulah yang pengalaman yang saya alami, itu membuat kadang-kadang jujur trauma sampai saat ini. Jadi ketika saya kalau mau tiap ke Papua, itu yang menjadi pergumulan saya. Aduh, takut ada orang yang ya sewaktu-waktu kalau saya mau dicekek ya paeh gitunya. Nggak ada yang akan menolong. Tetapi saudara, saya bersyukur kalau saya juga tahu saya mempunyai Tuhan yang satu-satunya yang bisa menjadi sandaran, yang satu-satunya menjadi harapan, yang satu-satunya bisa saya percayai. Oleh sebab itu saya hanya bisa berseru, memohon kepada Tuhan. Nah saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara saat ini. Tetapi mari kita belajar kepada Daud. Kita belajar kepada pemazmur. Dia berharap, bersandar, dan percaya bahwa Tuhan lah yang dapat menolong. Maka di ayat yang ke-14 di sini dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar membawa setiap pergumulan, setiap masalah, ketakutan, berharap hanya kepada ya, yang senantiasa menolong. Kalau kita berharap kepada manusia, pertolongan manusia itu terbatas adanya. 1 kali, oke lah ditolong. 2 kali ditolong. 3 kali ditolong, udah ke-4 kali mah malas untuk bertemu dengan orang itu. Karena setiap ketemu minta apa? Minta tolong. Tapi kalau Tuhan tidak, kapan saja kita bisa datang. Kapan saja kita minta pertolongan. Tuhan tidak mengatakan kamu ini tiap datang mintanya tolong. Walaupun memang kita kerjanya tolong. Tapi Tuhan tidak demikian. Kalau manusia ada batasnya. Nah oleh sebab itu, siapakah yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita yang bagi saya semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin sulit. Penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Siapakah yang menjadi andalan, sandaran? Biarlah kita terus berharap pada Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengetahui akan pergumulan setiap jemaat. Mungkin saat ini ada di antara jemaat yang hidup dengan penuh ketakutan. Seperti yang telah mungkin saya uraikan. Biar akhirnya Tuhan yang akan menolong setiap jemaat yang mungkin hidup di dalam ketakutan. Biar akhirnya mereka juga mulai belajar kepada Daud. Belajar kepada pemazmur. Ketika dia berada dalam ancaman lawan-lawannya. Ancaman musuh. Bahkan terkurung oleh musuh-musuh.
dia tidak mencari pertolongan ke kanan ke kiri atau jalan keluar dengan kekuatan sendiri, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia hanya berharap kepada Tuhan, dia hanya percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang dia imani. Dia melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah dialami, dan membuat itu juga dia terus berseru, bersandar kepada. Sebab itu Tuhan tolong, kalau ada di antara jemaatmu yang saat ini hidup dalam ketakutan, biar kita kau lepaskan mereka, bebaskan mereka. Biarlah mereka hanya mencari pertolongan kepada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan yang akan mendengar seru doa yang mereka juga panjatkan kepada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.